Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Tim Son Simamora. Selamat datang, selamat mendengarkan kembali video ini, selamat menonton. Kita lanjutkan kembali di pembahasan kita di alasan PHK yang selanjutnya. Ini di alasan PHK part 8 ya. Sebelumnya kita sudah bahas part 7. Nah, alasan PHK di part 8 ini, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi perusahaan itu bisa melakukan PHK dengan alasan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi perusahaan ini contohnya karena suatu dan lain hal ada utang piutang, utang bukan piutang ya. Kalau piutang itu kita punya uang kita kasih ke orang lain, jadi uang kita yang dipakai orang lain. Tapi kalau utang adalah kita yang membayar ke orang lainnya. Jadi kalau piutang orang lain membayar ke kita, kalau utang kita yang membayar ke orang lain, ke pihak kedua. Maka di kali ini kita membahas alasan PHK-nya adalah yang pertama itu perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Jadi perusahaan itu menunda pembayaran utang karena perusahaan itu merugi, sehingga terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini teman-teman kita harus tahu ini dan harus paham. Ini pun ada hitung-hitungannya, tapi memang di Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru di PP 35 itu, kita perusahaan memang diperbolehkan untuk memutus hubungan kerja dengan karyawannya. Cuman dengan hitung-hitungan, contohnya tadi perusahaan itu dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang disebabkan karena memang harus menunda kewajibannya untuk membayar utang, maka di PHK karyawan. Yaitu pesangonnya adalah diberikan 0,5 kali ketentuan pesangon. Ketentuan pesangon yang di Undang-Undang Nomor 40. Jadi di pasal 40 Undang-Undang Cipta Kerja itu ada di situ ketentuan sudah dibuat dan akan di pasal 35 di pasal 40 PP 35 tahun 2021. Nah, di situ sudah dibuat ketentuan seperti yang sudah pernah saya bahas di part 1 part 2, itu 0,5 kali ketentuan, berarti 0,5 kali gaji ya. Gaji basic maksudnya. Terus juga uang penghargaan masa kerjanya 1 kali ketentuan. Terus juga masih dikasih uang penggantian hak. Uang penggantian hak itu cuti tahunan jika masih ada yang belum diambil atau masih ada sisa. Terus yang selanjutnya adalah masih ada lagi di bagian kedua itu, ini tetap masih satu pasal ya teman-teman ya. Satu bagian tetapi satu pasal dua bagian, dua ayat. Itu di ayat 1 tadi yang pertama, yang di ayat 2-nya adalah perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena mengalami kerugian. Jadi bukan perusahaan itu menunda membayar utangnya bukan karena rugi. Mungkin karena satu dan lain hal mengutamakan keperluan lain, sehingga mereka tidak mendahulukan utangnya dan bukan karena rugi, tetapi tetap melakukan PHK karena memang tidak bisa operasi, mungkin ya, tidak bisa melanjutkan operasi, maka harus PHK. Nah, kalau yang ini teman-teman masih diberikan 1 kali ketentuan pesangon, jadi 1 kali perhitungan pesangon, terus 1 kali uang penghargaan masa kerja, terus juga mendapat uang penggantian hak yang belum hangus. Nah, itu teman-teman yang 48 ini, dan nanti lebih jelasnya bisa dilihat di sini teman-teman. Di sini ada saya share, mudah-mudahan jelas ya, bisa dibaca. Di sini ada saya share, teman-teman bisa baca ini.
Dan bisa juga nanti ditelusuri di pasalnya itu, kan ada pasalnya nih saya buat. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke teman-teman, itu saja yang di part 8 ini. Terima kasih atas perhatian yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Jangan lupa membunyikan notifikasi loncengnya supaya tetap menerima notifikasi video-video saya terbaru yang selanjutnya, yang tentunya mungkin bermanfaat untuk kita masing-masing, bermanfaat untuk pengetahuan kita, bermanfaat untuk kita bagi yang bekerja juga, dan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat rezeki yang baik. Dan mohon juga tetap subscribe, like, dan komen, karena memang tidak, ini teman-temannya semuanya gratis ya, dan tidak membutuhkan waktu yang banyak dan waktu yang lama. Dan tetap kita saling silaturahmi satu dengan yang lain. Dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, dan boleh juga kontak langsung ke alamat email di channel ini. Demikian teman-teman, terima kasih. Salam.